Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang Islam yang beriman. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian Tarhib Ramadan persembahan dari Salimah dalam yang akan disampaikan nanti materinya oleh Ustadz Nanung Danardono. Beliau adalah dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Baik, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan lebih dahulu lantunan tilawah dari Ibu Dina Qoyimah. Kepada Ibu Dina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ibu Dina yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat memberikan ketenangan, ketentraman jiwa kepada kita, sehingga sore hari ini acara kita dapat berjalan dengan lebih lancar lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah hari ini mensponsori acara
kajian pada sore hari ini kepada Ria Eroyan, Ria Muslim Aroyan, kemudian Salon Omah Mila, salon muslimah yang aman, nyaman, sehat, profesional. Terakhir kepada All Fishery yang menyediakan aneka produk perikanan segar dan olahan, fresh and premium taste. Kepada para sponsor kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua PJ Salimah Banguntapan kepada Ibu Wina Rohmaniah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Retna. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi akmala lana dinal Islam wa atimma alaina ni'mah. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan. Pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Insya Allah Allah memberkahi keberadaan kita dalam majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Ustadz Nanung yang sudah hadir dalam forum ini, dan yang saya hormati kepada seluruh pengurus, kemudian yang saya hormati juga kepada seluruh ibu-ibu hebat yang hadir dalam majelis ilmu sore hari ini. Mudah-mudahan kehadirannya ini membawa keberkahan untuk ibu-ibu semuanya dan semakin menguatkan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat muslimah semuanya, alhamdulillah tak terasa kita akan sampai di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, di mana setiap kebaikan akan berlipat ganda. Allah berikan bonus yang luar biasa, ya, di mana Al-Quran juga turun di bulan Ramadan. Insya Allah kali ini Salimah Banguntapan menyajikan materi terkait tentang halal lifestyle. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah menjadi titik tolak bagi kita semua untuk semakin menghijrahkan gaya hidup kita, bukan sekedar saja hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Kemudian juga bagaimana produk-produk yang bisa kita manfaatkan dalam keseharian kita, terutama di bulan suci Ramadan yang seharusnya mungkin konsumsinya semakin menurun, tetapi ternyata kenyataannya biasanya konsumsi kita semakin meningkat. Nah, ini perlu sekiranya kita menambah ilmu terkait dengan banyak hal, ya, halal haram yang memang nanti sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baik, ibu-ibu semuanya, sahabat Salimah, tidak berpanjang lebar yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Selamat bergabung dalam majelis ilmu kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin menguatkan keinginan kita untuk seluruhnya berhijrah, ya, terhadap produk-produk yang memang halal, kemudian thayyib. Baik, saya akhiri sambutan kali ini dengan membaca hamdalah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari seluruh panitia. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ibu Wina yang telah memberikan sambutan pada acara sore hari ini. Baik, sahabat Salimah sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, izinkan kami untuk menyampaikan syiar Ramadan PJ Salimah Banguntapan
yang insya Allah akan kami laksanakan selama bulan Ramadan ke depan. Berikut adalah rangkaian acara yang insya Allah akan kami laksanakan. Yang pertama, mengawali Ramadan, yaitu acara pada hari ini, Tarhib Ramadan bersama Ustadz Nanung dan Nardono dengan tema Halal Lifestyle Ramadan, mewujudkan gaya hidup Islami melalui produk-produk halalan thayyiban. Dilanjutkan dengan tadarus online yang insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 13.30 melalui media Zoom. Insya Allah setiap kali akan mengadakan tadarus online, link Zoom akan kami sampaikan melalui IG Salimah Banguntapan. Kemudian akan ada parsel Ramadan, pasar online Ramadan. Yang selanjutnya adalah kamus online kajian Muslimah Salimah. Ini akan kami sampaikan melalui media YouTube Salimah Banguntapan setiap hari. Yang selanjutnya acara Ngobras, Ngobrol Santai Salimah. Insya Allah melalui media live Instagram @Salimah Banguntapan dengan menghadirkan muslimah yang inspiratif setiap hari Ahad pada pukul 10 pagi. Selanjutnya Salimah Berbagi. Insya Allah ini merupakan follow up dari acara kemarin ketika Salimah PC Banguntapan mengadakan acara berbagi, ternyata banyak donatur yang ingin juga turut serta. Insya Allah nanti akan kami follow up ketika bulan Ramadan dengan berbagai paket sembako kami khususkan untuk para duafa dan juga lansia. Bagi sahabat muslimah yang ingin turut serta dapat menghubungi Ibu Sulastri dengan nomor yang sudah tertera di sini untuk mungkin nanti lebih lanjut menanyakan paket sembako yang dikehendaki. Selain itu, istimewanya pada bulan Ramadan besok kami juga akan mengadakan 2 macam lomba. Yang pertama lomba murotal Quran. Dan yang kedua adalah lomba foto resep takjil Ramadan. Pelaksanaannya pada tanggal 13 sampai 25 April 2021 dengan hadiah yang sangat istimewa, uang ratusan ribu, dan juga mini gold. Syarat dan ketentuan lomba nanti bisa dicek di IG Salimah Banguntapan dan juga di FB Salimah Banguntapan, atau bisa menghubungi narahubung lomba yaitu Ibu Siti Aisyah di nomor yang sudah tertera di sini nanti. Insya Allah itu rangkaian acara yang akan dilakukan oleh Salimah Banguntapan pada Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan mohon doa kepada sahabat Salimah sekalian. Baik, untuk selanjutnya sebelum kepada pemateri, saya sampaikan terlebih dahulu moderator yang akan mendampingi pemateri pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Ari Kurniawati, MPH, beralamat di Kepuh Wetan, RT 4, Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Kemudian profesi dokter umum di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta. Pendidikan beliau Fakultas Kedokteran UGM, pendidikan dokter, dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Beliau ibu dari 3 orang anak, dan organisasi beliau saat ini ikut di PC Salimah Banguntapan dan juga PW Prokami, Perhimpunan Profesi Kesehatan Muslim Indonesia DIY. Moto hidup beliau, Masya Allah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Dr. Ari untuk mendampingi pemateri pada sore hari ini. Jazakillah khair kepada Mbak Retna selaku MC pada kesempatan sore hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat ya, yang setia mengikuti acara Salimah semenjak pandemi ini kita online begitu ya. Alhamdulillah kita diberi begitu banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan tahun ini, insya Allah ya 9 hari lagi kita akan menemui bulan suci Ramadan 1442 Hijriah yang pada kesempatan Tarhib Ramadan kali ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, Salimah mengadakan Tarhib yang berusaha melengkapi dari tema-tema Tarhib Ramadan secara umum di berbagai media sosial yang ada begitu. Jadi tema kali ini adalah tentang halal lifestyle atau gaya hidup halal, bagaimana menjadikan Ramadan sebagai momentum bagi hijrah maknawi kita untuk membiasakan gaya hidup halal dengan berbagai gaya hidup Islami termasuk penggunaan produk-produk yang halalan thayyiban. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah dibersamai oleh gurunda kita Ustadz Nanung Danardono dari Fakultas Peternakan UGM. Berikut kami bacakan terlebih dahulu untuk kurikulum vitae ya Ustadz. Mohon izin kami bacakan dari yang sudah disampaikan kepada panitia. Beliau Ustadz Nanung ini adalah seorang akademisi, dai gitu ya. Dan kemudian beliau ini menamatkan pendidikannya memang dari Fakultas Peternakan UGM, baik S1 maupun S2-nya, dan kemudian S3-nya di UK, begitu. Dan keluarga beliau dengan istri Haji Rita Apriani, sarjana peternakan juga, satu profesi, dan ya Ustadz, kemudian 3 orang putra dan putri, atau putri semua, putri semua yang sudah kuliah, kemudian masih SMA, dan satu lagi homeschooling ya, Masya Allah luar biasa Ustadz ya. Dan beliau adalah saat ini menjadi Kepala Health Promotion Unit Fakultas Peternakan UGM, serta Direktur Halal Research Center. Beliau banyak membimbing kita untuk konsultasi-konsultasi halal begitu ya. Dan beliau juga aktif di MIUMI atau Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia DIY sebagai auditor halal LPPOM MUI DIY, kemudian Dewan Syariah Juleha, ini saya baru tahu Ustadz, Juru Sembelih Halal Wilayah 9 DIY, kemudian juga pengurus masyarakat ekonomi syariah DIY, dan pembina keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, Masya Allah ya. Mungkin dengan pandemi juga kita menjadi kemudahan untuk kemana-mana meski secara virtual begitu ya. Dan pengalaman dakwah beliau malang melintang di dunia dakwah seputar halal, kajian halal, baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, serta di media sosial, media massa cetak maupun elektronik begitu. Ya, begitu CV yang kami sampaikan. Semoga dengan CV ini kita bisa lebih mengenal beliau begitu, dan nanti kita akan menyimak paparan beliau gitu ya tentang halal ini ya, tentang halal lifestyle yang sebenarnya seharusnya sudah menjadi gaya hidup seorang muslim ya. Kalau kita lihat mungkin nanti Ustadz akan menyampaikan apa sih landasan syar'i dari perilaku hidup halal ini ya. Kemudian juga bagaimana Islam mengajarkan tentang halal itu tadi, kemudian tentunya nanti aplikasinya gitu ya, aplikasinya, dan bagaimana Ramadan ini kita jadikan momentum seperti itu. Kepada Ustadz Nanung, apakah sudah siap Ustadz? Kami konfirmasi dulu, ya. Mungkin ya panitia bisa spotlight ke Ustadz, mohon bantuannya untuk teman-teman co-host dan host. Mungkin bisa cek suara sebentar juga ya. Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah terdengar. Baik Ustadz, sudah terdengar. Kami berikan waktu, monggo untuk memaparkan materi. Ustadz juga bisa share screen karena sudah kita jadikan co-host.
Monggo Ustadz, kami persilakan. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikum al-maitata wad-dama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala atin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala idzan man fariha bidukhuli ramadhan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ibu, bapak, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bapaknya ya. Jadi di belakang ibu-ibu itu pasti ada bapak-bapak yang ikut menyimak, saya kira juga putra-putri ibu bapak sekalian. Marilah di kesempatan sore hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan perkenan Allah. Di sore hari ini kita masih diizinkan sehat walafiat. Barangkali kemarin ada yang sempat diampiri COVID ya, sempat kena COVID, tetapi alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah, itu karunia Allah. Mudah-mudahan jadi salah satu penghapus dosa bagi ibu bapak sekalian ya. Tahurun insyaallah. Juga alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat dan seterusnya. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang sore hari ini hadir secara online. Pertama, jazakillah khairan jaza kepada ibu-ibu yang telah berkenan mengundang saya untuk silaturahim, juga Ibu Dr. Ari yang telah berkenan menjadi moderator. Sore ini kita akan sekilas berbincang mengenai persiapan Ramadan. Karena sebentar lagi 9 hari lagi kita akan sama-sama memasuki bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan tarbiyah, di mana kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah, untuk melatih diri. Setelah Ramadan nanti ada bulan Syawal. Kalau Ramadan sebagai bulan tarbiyah, kalau Syawal sebagai bulan peningkatan. Maka barangkali ada amalan-amalan kita yang tahun lalu itu meningkat ya, di bulan Syawal. Barangkali dulu tidak terbiasa tilawah begitu, kemudian setelah Ramadan jadi terbiasa. Kemudian terbiasa barangkali sebulan sekali khatam Quran. Kemudian ada yang tahun berikutnya terlatih selama Ramadan memperbanyak zakat, infak atau sedekah. Ya, barangkali karena sudah mengikuti berbagai kajian, kemudian mengetahui bahwa Rasul itu pernah menegaskan bahwa amalan yang paling utama adalah yang istimrar, yang rutin dilaksanakan. Mungkin kecil, tapi kalau itu rutin menjadi sesuatu yang sangat sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya setelah kita paham gitu ya, bahwa ternyata malaikat itu berganti piket jaga pada subuh dan pada asar, maka kemudian kita membiasakan pada subuh itu sedekah ya, atau infak begitu di masjid atau dimanapun. Maka barangkali ada ibu-ibu yang rutin ya, kemudian pada sholat subuh itu tidak terus pulang tapi mampir dulu menabung ya, dan dengan keyakinan bahwa semua harta kita ini menjadi milik kita selamanya, manakala kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke rumah tahfiz, kita titipkan ke rumah zakat, kita titipkan ke pesantren dan seterusnya. Maka dia akan menetap jadi milik kita selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan setelah kita berkeyakinan bahwa kita bisa menjadi konglomerat di akhirat, maka kemudian jadi lebih ringan ketika
zakat, infak, sedekah. Maka barangkali tahun berikutnya kita meningkat amalan itu. Nah, tahun ini ada sesuatu yang harusnya kita tingkatkan lagi. Nah, barangkali kemarin belum terbiasa berhati-hati dengan makanan. Nah, ini barangkali mulai sekarang, mulai tahun ini kita meningkat lagi. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu diingatkan oleh para asatidz, para ustadz, para mubaligh, para dai bahwa dulu di zaman Rasul, para sahabat itu bergembira ketika akan memasuki Ramadan. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan ya bahwa amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan sunnah ini dinilai pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan ibadah wajib itu dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat, 7 kali lipat, 700 kali lipat, terserah Allah ya. Mungkin lebih dari itu ya. Nah, jadi para sahabat waktu itu senang sekali, apalagi Rasul mengatakan, beliau bersabda bahwa apabila puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dibebaskan dari azab di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan fasilitas itu. Nah, begitu pula dengan para sahabat waktu itu, mereka sangat bergembira ya. Apalagi ketika mendengar Rasul bersabda, "Man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah ya, bukan karena mertua, bukan karena calon mertua, bukan karena calon suami, bukan karena apa-apa begitu, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Bahkan Rasul juga menegaskan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, menegakkan itu bisa sholat isya berjamaah, bisa sholat tarawih, kemudian tadarus malam, kemudian infak malam. Ibu bapak, bisa nggak kita infak tengah malam? Bisa nggak? Sangat bisa. Kenapa bisa? Sangat bisa. Kan ada mobile banking sekarang ya. Nah, ini kesempatan ibu-ibu, karena Rasul menegaskan bahwa salah satu amalan utama yang dinilai sebagai amalan yang sangat utama adalah amalan yang dilakukan dengan diam-diam. Maka banyak orang yang kemudian kaget ketika mendapatkan pahala yang luar biasa. Banyak orang yang diam-diam dimasukkan dalam surga karena terbiasa diam-diam beramal soleh. Ya. Dan Allah sangat suka itu. Sebaliknya Allah tidak suka kalau orang beramal untuk riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya. Allah tidak suka. Tetapi kalau ada orang yang, atau hamba Allah yang beramal dengan diam-diam, maka Allah pun akan memberikan pahala diam-diam. Nah, kalau Allah itu memberikan pahala dengan tersenyum, Masya Allah, luar biasa. Rezeki bagi kita semuanya. Maka ini kita masih ada beberapa hari, masih ada 9 hari, kesempatan bagi ibu-ibu yang belum punya internet banking atau mobile banking yang ada di HP, monggo lah diurus gitu ya. Buka tabungan di bank syariah apapun ya, kemudian aktifkan mobile banking, kemudian bisa malam-malam gitu ya, kita diam-diam kirimkan kirimkan rezeki yang kita miliki ke rumah tahfiz atau pesantren atau dimanapun ya, kita titipkan. Mudah-mudahan uang yang kita titipkan akan menunggu kita di surga, insyaallah. Nah, kemudian ibu bapak, kalau kita ibadah diam-diam di waktu malam gitu ya, termasuk menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa yang kita telah lampau. Nah, para sahabat Nabi dulu juga begitu, mereka bergembira karena iming-iming itu ya. Apakah salah kita seperti itu? Tidak salah ya. Termasuk ketika kita ngajari anak-anak kita untuk puasa. Kita mengatakan, anak-anakku kalau kamu berpuasa, besok tak paringi uang 100.000. Apa itu salah? Enggak, tidak salah. Ya. Kita pun berpuasa juga karena iming-iming, kan? Karena kita diiming-imingi pahala berlipat ganda, diiming-imingi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka melatih anak-anak untuk berpuasa, bisa saja diberi iming-iming begitu. Kalau katam, nanti tak paringi tambahan lagi 100.000 lagi, enggak apa-apa. Atau dibelikan sepatu, atau dibelikan sepeda, atau dibelikan apapun. Ya. Kalau sudah SMA, nanti kalau katam, tak belikan laptop. Ya,
semangat itu nanti ya. Nah, oleh karena itu monggo ini kesempatan. Nah, sahabat Nabi dulu tunjukkan kebahagiaan itu, kegembiraan itu. Maka Rasul kemudian menambah lagi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dibakar di api neraka. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kesempatan kita berdoa agar kita diizinkan bisa memasuki bulan Ramadan ini, bisa melaksanakan puasa Ramadan dan bisa mengakhirinya dengan gembira. Semoga Allah izinkan kita semuanya bisa berpuasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, sehat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa sepuas-puasnya beribadah di bulan Ramadan. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tentunya adalah bulan tarbiyah, tetapi jangan lupa ini kita masih di suasana pandemi Covid ya. Pandemi ini membuat kita menjadi lebih istimewa lagi. Ketika ada keterbatasan begini, apakah kemudian kita berhenti ibadah? Nah, ya jadi tentu pandemi ini adalah termasuk bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Apakah dengan pandemi ini kita jadi ada alasan untuk tidak lagi zakat, infak, sedekah, untuk tidak lagi tadarus? Karena ada saja alasan bagi orang-orang yang malas. Ya. Alasannya macam-macam, bahwa ada corona, maka saya tidak mau ini, itu, dan seterusnya. Nah, apakah kita boleh sholat berjamaah di masjid? Boleh, tetapi tentunya karena ini baru ada wabah corona, ya kita ikut prokes COVID. Saya pun ketika ada permintaan ngisi kajian subuh maupun tarawih ataupun buka puasa, saya bertanya terlebih dahulu, mohon maaf, protokol COVID dilaksanakan nggak di masjid itu? Kalau dilaksanakan, insya Allah, kalau jadwal saya pas kosong, insya Allah bisa. Tapi kalau tidak pakai protokol COVID, saya mohon izin tahun ini libur dulu, insya Allah tahun depan, kalau wabah sudah berlalu, insya Allah saya bisa datang. Gitu. Ya, kalau protokol COVID dilaksanakan, ya. Jadi sholat ataupun kajian itu duduknya berjarak, begitu. Kemudian pakai masker, diwajibkan pakai masker, kemudian ada fasilitas untuk cuci tangan dan seterusnya. Maka kemudian insya Allah kita bisa ibadah dengan baik begitu. Nah, ada orang yang mengatakan ini gimana sih sholat berjarak itu nggak ikuti sunnah Rasul. Nah, ini nampaknya orang yang kurang teknik begitu ya, kurang membaca begitu, tidak tahu bahwa Rasul pun mengizinkan kita ibadah dengan cara yang agak khusus begitu ya. Termasuk ibadah seperti sholat dengan berjarak itu pun boleh. Nah, kalau tidak boleh, mustahil di Saudi, di Haramain, orang sholatnya berjarak. Ibu Bapak, kalau kita tengok YouTube, bahkan sekarang ya, kita tengok YouTube ya, kita ketik Makkah live, maka kita akan melihat ternyata saudara-saudara kita yang saat ini sedang beribadah tawaf maupun persiapan untuk sholat, ini sholat duhur ya, ya ini sudah mau duhur ya. Nah ini mereka sholatnya pun berjarak ya. Bahkan jaraknya itu 1,5 sampai 2 meter. Yang di Nabawi juga begitu, sholatnya berjarak. Ya. Nah, kalau sholat berjarak itu keliru, maka mustahil para ulama di Saudi, di Makkah, di Madinah meminta jamaah sholat untuk sholat berjarak, mustahil. Tetapi kenyataannya sampai saat ini, sholat pun masih berjarak. Tawaf dan sa'i pun masih berjarak. Ya. Jarak antar jamaah begitu. Nah, oleh karena itu, kita tetap bisa sholat berjamaah di masjid, tetapi kita lihat dulu pakai prokes COVID apa tidak. Kalau kira-kira masjid di sekitar kita kok tidak pakai prokes COVID, sudahlah kita sholat di rumah. Ya. Karena boleh kita sholat di rumah itu boleh. Ya. Apalagi kalau ada kasus, ada warga yang positif COVID begitu. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian wabah Corona ini menjadi alasan untuk berhenti beribadah? Tidak. Apalagi kalau kemudian kita berniat, mudah-mudahan mulai tahun ini kita kita akan meningkatkan salah satu poin penting lagi, yaitu kita akan berlatih memiliki gaya hidup yang halal begitu, dengan berhati-hati dengan makanan yang kita konsumsi, dengan pakaian yang kita pakai, yang kita beli, dan seterusnya. Rasul pernah dulu dengan para sahabat berbincang-bincang di selabi masjid. Ya. Biasa beliau begitu dengan para sahabat selepas sholat. Lalu kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasul,
Itu kok ada orang itu kok berhari-hari sholat, kemudian berdoa dengan mengangkat tangan sangat tinggi, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Berdoa, memohon pada Allah untuk dikabulkan doanya. Kenapa kok Allah tidak segera kabulkan doanya? Nah, kenapa ada kesimpulan Allah tidak segera kabulkan doanya? Karena orang ini berdoa terus begitu, berarti belum dikabulkan doanya. Nah, Rasul kemudian mengatakan, bagaimana mungkin Allah berkenan mendengarkan doanya? Loh, kenapa ya Rasul? Ya karena makanan yang biasa dia makan dan pakaian yang dikenakan tidak pernah diperhatikan itu halal apa tidak. Jadi ternyata kalau kita tidak pernah memperhatikan makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai tidak pernah kita perhatikan itu halal apa tidak, maka Allah tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hidup ini menjadi sangat indah manakala kita punya harapan. Kita berharap doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap anak-anak kita selamat, mulia, sentosa hidupnya di dunia wal akhirah. Maka kemudian kita jaga makanan agar jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam tubuh anak istri dan suami kita gitu. Maka termasuk ibu-ibu mulai sekarang mohon sekiranya belum mohon kalau jajan ya jangan lagi sembarangan. Kalau belanja untuk menyiapkan santap sahur dan santap buka puasa jangan lagi sembarangan. Termasuk kalau kemudian membeli suguhan tamu jangan lagi sembarangan ya. Beli kebutuhan hidup, beli kosmetik, beli obat jangan lagi sembarangan. Mari kita biasakan, ini sekiranya belum ya, mari kita biasakan, kita pilih yang pasti halal. Bukan yang self declare, tetapi yang memang terjamin ya, dijamin oleh ulama bahwa memang ini halal. Dalam arti memang punya sertifikat halal. Bagi ibu-ibu yang punya usaha dan belum punya sertifikat halal, monggo silakan segera dipastikan kehalalannya dengan jaminan dari ulama begitu. Agar kemudian masyarakat jadi tenang ketika mengkonsumsi produk yang kita sajikan. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan sekiranya belum ketika kita belanja dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, mari kita biasakan ketika mereka akan membeli sesuatu yang dilihat pertama kali adalah ada enggak logo halalnya. Nah, kalau ada ambil, kalau enggak jangan, tinggalkan, cari yang lain ya. Cari produk serupa yang jelas-jelas halal dengan jaminan nampak ada logo halal resmi di situ. Nah, termasuk tadi ketika membeli kosmetik hati-hati. Ketika membeli kosmetik kan macam-macam ya, tidak hanya lipstik, bedak begitu. Ketika ibu bersolek untuk suami, tapi juga sabun, shampoo, pasta gigi itu kan kosmetik. Juga kemudian ketika membeli obat flu cair, dilihat di kemasan ada enggak ini logo halalnya, atau minimal ada enggak campuran etanol ya atau alkohol di situ, karena tidak sedikit obat flu cair yang masih menggunakan campuran etanol, bahkan ada yang sampai 10,5% ya obat flu cair ada ya. Kapan-kapan kita bahas itu. Kemudian ketika membeli suguhan misalnya, atau beli oleh-oleh untuk anak di rumah atau suami, membeli donat misalnya, atau membeli roti, hati-hati, jangan lagi sembarangan. Jangan lagi membeli cake, donat, pastry, danis, yang dilihat adalah ini enak apa tidak, laris apa tidak, jangan begitu lagi. Tetapi halal apa tidak. Kalau halal, oke, kalau enggak jangan ya. Karena ada juga di tempat kita ini kan produk terkenal ya, donat misalnya, atau kopi yang sangat terkenal tapi tidak punya sertifikat halal. Hati-hati. Ngurus sertifikat halal itu uang receh bagi perusahaan besar. Kenapa mereka tidak menghormati kita? Lalu kenapa kita masih beli dari situ? Hati-hati ya. Hati-hati. Saya maaf sebagai auditor pernah memergoi ada perusahaan bakery di Jogja yang sangat terkenal, outletnya lebih dari satu ya. Sangat terkenal, itu sudah punya sertifikat halal 3 kali, tetapi masih juga menyimpang. Bahkan ketika kita reaudit, kan masa sertifikasi halal kan hanya 2 tahun. Ketika reaudit, kita temukan lagi ada 14 item produk yang tidak jelas status kalian, termasuk yang haram. Maka hati-hati. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, mari kita cermati betul, karena yang namanya pola hidup halal itu tidak hanya sekedar tidak makan bangkai, tidak makan darah, atau minum darah, tidak makan
daging babi ataupun turunannya, tidak minum minuman keras, tidak hanya itu, tetapi juga berhati-hati karena yang namanya haram itu kan tidak hanya haram zatnya, tapi juga bagaimana cara memperolehnya. Ya, Rasul bersabda perkara yang halal itu jelas. Ini penting ya, Rasul bersabda perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tapi di antara keduanya ada yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Nah, oleh karena itu mari kita berhati-hati karena Rasul mengatakan barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat maka telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Maka di momen Ramadan yang akan segera masuk ini mari kita selamatkan diri kita dan keluarga kita dan kehormatan diri kita dan keluarga kita dari konsumsi makanan yang tidak halal. Nah, hati-hati karena Rasul juga pernah bersabda, barang siapa tidak mempunyai kepedulian dari mana dia memperoleh hartanya, maka Allah tidak akan mempedulikan dari pintu mana dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ibu bapak, mohon maaf, ini saya tidak salah tulis ya. Ini bukan dimasukkan ke surga, bukan, tapi ke neraka jahanam. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian dari mana dia memperoleh hartanya, maka Allah tidak akan mempedulikan dari pintu yang mana dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apalagi Rasul menegaskan setiap daging dan anggota tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api nerakalah. Maka menjadi makanan dari api neraka. Nah, inilah oleh karena itu, monggo ini hati-hati. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pola hidup halal itu tidak hanya sekedar tidak makan bangkai, darah, daging babi, atau jenis-jenis makanan yang disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Nah, pengharaman makanan atau minuman karena disebutkan zatnya sebagai haram di Quran dan di hadis, ini adalah pengharaman secara zatnya atau haram lidzatihi. Haram lidzatihi adalah makanan, minuman yang haram karena disebutkan haram di Quran maupun di hadis. Tetapi ada pula makanan yang sebenarnya dia halal, zatnya begitu, tetapi menjadi haram kalau cara memperolehnya tidak halal. Bisa jadi mencuri, korupsi, jadi dari mencuri atau membeli tapi dari uang hasil korupsi, uang dari hasil judi, dari hasil riba dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Nah, pengharaman atas sebab selain yang lainnya, selain karena zatnya disebut sebagai haram li ghairihi, karena alasan yang lainnya gitu. Nah, maka tidak hanya tidak makan bangkai, darah, daging babi, termasuk daging hewan-hewan karnivora, hewan-hewan menjijikkan dan seterusnya, maka termasuk ya hati-hati jangan sampai kemudian kita memakan makanan yang secara zatnya halal, tapi karena cara memperolehnya tidak halal maka jadi haram. Apa saja? Nah, mari kita bahas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf, adakah di antara ibu-ibu yang pernah mencuri? Ada enggak? Monggo, mikrofon boleh diaktifkan. Ibu-ibu ada enggak yang pernah mencuri? Kalau ada, silakan mengatakan ada. Atau saya begitu. Ada enggak? Atau adakah di antara ibu-ibu yang tidak pernah mencuri? Ada atau tidak? Ini kalau ada yang ngacung berarti ngapusin. Enggak mungkin. Pasti zaman dulu kita pernah mencuri. Ya, zaman kita kecil mungkin pernah mencuri rambutan dari tetangga, pernah mencuri mangga barangkali dari rumah tetangga, pernah mencuri talok mungkin barangkali dari tetangga, ataupun yang lain ya. Nah, tidak hanya itu. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, jangan sampai kemudian kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, begitu ya. Nah, jadi mencuri itu tidak hanya mencuri ngerampok bank, itu tidak begitu. Tetapi maaf, Ibu pernah nggak membeli mendoan, tempe mendoan? Ya. Ibu bilang, Bu, tumbas mendoannya gangsal. Minta mendoannya 5. Kemudian dibungkuskan mendoan 5. Kemudian kita mengambil lombok, dimasukkan ke situ. Mohon maaf, kalau ibu pengen ada lomboknya, silakan nembung ke penjualnya, Bu, diparingi lomboknya. Gitu. Jangan kemudian kita ambil sendiri, jangan begitu ya. Jangan. Karena kita bilangnya tadi beli apa? Kan beli mendoan, bukan beli lombok. Memang lombok itu sebagai aksesoris, tetapi diikrarkan begitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dulu pernah ketika sebelum pandemi ada pengajian ibu-ibu di daerah Papringan. Papringan itu di sebelah utara kampus UIN ya. UIN kan selatan jalan, ini yang utara jalan di Papringan. Ada seorang ibu bertanya begini, Ustaz, di depan rumah saya itu ada rumah kosong. Pemiliknya pindah ke Surabaya. Di situ ada pohon alpukat yang berbuah sangat lebat. Buahnya besar-besar.
Nah, karena pemiliknya itu pindah di Surabaya, maka seringkali buah sampai mateng, sampai jatuh. Kok eman-eman ya, kok mubazir. Kalau saya petik itu boleh apa tidak? Ibu Bapak, ini ada pertanyaan begini, jawabannya bagaimana? Boleh apa tidak? Kalau saya petik, saya makan buahnya boleh apa tidak? Monggo silakan mikrofon diaktifkan. Monggo, ibu-ibu. Ini biar saya tidak rasa sendirian gitu. Ya, Kalau yang Tidak boleh. kalau yang di jalanan boleh Ustadz ya? Di Ya. luar pekarangan yang punya rumah. Oke. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang lain bagaimana? Nggak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Nah, gini, ibu-ibu, mohon maaf bagi yang belum tahu, ya. Saya katakan waktu itu, ketika dia bertanya boleh apa tidak, kalau saya petik, saya katakan boleh, Bu, silakan. Boleh, tapi minta izin pemiliknya. Wah, lah pemiliknya kan di Surabaya. Ya nggak apa-apa, Bu. Tetap minta izin. Ibu punya nomor teleponnya nggak? Kalau ada teleponnya, silakan ditelepon. Minta izin. Bu, ini pohon apokat di halaman rumah ibu itu berbuah sangat lebat. Boleh ya? Jadi bukan boleh apa tidak, tapi boleh ya. Boleh ya kalau saya petik. Kalau pemiliknya mengatakan, oh silakan, silakan. Ya sudah, kita petik. Tapi kalau tidak diizinkan, ya jangan. Kita tidak punya hak di situ. Ya. Nah, atau gini, wah maaf saya nggak punya nomor teleponnya. Kalau nomor HP-nya punya nggak? Kalau ada dikirimi WhatsApp atau Telegram atau di SMS, minta izin. Kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan. Gitu. Wah nggak punya Kalau alamat rumahnya punya nggak? Punya. Nah kalau punya, silakan dikirimi surat dengan perangko balasan, minta izin. Nah kalau dijawab, dikirimi izin, ya silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Itu bukan milik kita. Wah kok eman-eman kayaknya kok mubazir. Begini maaf, mubazir itu kalau milik kita. Kalau bukan milik kita, tidak ada kata mubazir. Ibu bapak, mohon maaf ya, mohon maaf. Di parkiran pasar Dembangan ya. Di parkiran pasar Dembangan itu ada motor banyak sekali tiap pagi, parkir jejer-jejer itu ya. Sampai ke pagi hujan itu sampai kehujanan, siang sampai kepanasan. Kayaknya kok eman-eman ya. Kalau kita ambil satu boleh apa tidak? Kok eman-eman kayak mubazir di situ? Enggak boleh loh. Kenapa enggak boleh? Bukan milik kita. Begitu pula dengan buah dari pekarangan rumah tetangga, itu bukan milik kita. Nah, bagaimana dengan pohon yang keluar dari pekarangan, dari batas pagar? Ya tetap bukan milik kita, jangan diambil. Kalau kepingin apokat, silakan keluar sebentar ke kios buah, beli apokat. Satu aja lah untuk obat kepingin. Atau ke Sprindo, nggak boleh nyebut merek toko ya. Belilah kemudian di supermarket, beli apokat, satu aja untuk obat kepingin. Nah, maka monggo lah, kalau dulu pernah mencuri begitu, nggak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Terus maaf, ibu-ibu pernah nggak ngicipi buah? Jadi beli buah di kios buah atau di supermarket, jadi ngicipi buah. Itu boleh apa tidak? Ya. Maaf, ngicipi itu kan biasanya buah-buah yang kecil ya. Lengkeng, duku, rambutan, atau apa, jeruk ya. Jarang ngicipi kates, pepaya itu jarang, durian jarang, semangka jarang ya. Biasanya kecil-kecil. Nah, ngicipi itu boleh apa tidak? Monggo, silakan mikrofon dinyalakan, Bapak Ibu. Ngicipi buah di supermarket atau di kios buah itu boleh apa tidak? Silakan. Boleh, Ustaz. Boleh. Tidak boleh. 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 Kecuali yang Nggak memang boleh, kecuali sudah diizinkan. Boleh. kecuali yang sampel. Ya. Oke, baik. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngicipi buah itu boleh kalau minta izin dan diizinkan. Nah, kalau tidak minta izin, mohon maaf, itu namanya mencuri. Ibu, Bapak, mohon maaf, tumpuan buah di situ itu barang dagangan loh ya, bukan barang suguhan. Nah, maaf, ini kalau kita ngicipi misalnya kelengkeng ya. Kelengkeng. Ibu kalau ngicipi kelengkeng biasanya yang paling kecil atau yang paling besar? Kalau ngicipi. Ini mau beli kelengkeng, ngicipi yang dipetik, yang diambil yang paling kecil atau yang paling besar? Paling besar. Paling besar ngaku. Nah, maaf. Kelengkeng yang kita icipi, yang kita petik, yang kita makan, itu nanti ikut ditimbang apa tidak ketika bayar di kasir? Kan enggak ya. Nah, yang kita petik, yang kita kupas, yang kita makan, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Kan tidak.
Tapi minta izin apa tidak? Nah, kalau minta izin itu boleh, kalau tidak minta izin, mohon maaf, itu namanya mencuri. Ya. Nah, ibu bapak, kadang-kadang orang, mosok begitu, gitu aja kok nggak boleh. Ya memang begitu. Mohon maaf sekali lagi, tumpuan kelengkeng, kemudian duku, rambutan di situ, itu bukan barang suguhan, itu barang dagangan. Dan penjualnya itu kulaknya pakai uang loh itu. Bu, maaf, kulaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Kulaan itu Jualan. jualan. Oh, jadi jualan itu bahasa Jawanya kulaan. Nggak tahu. Apa ya? Belanja. Membeli untuk dijual, tak? Belanja untuk dijual. Ribet. Membeli. Berarti Dijual membeli. kembali. Oh, bahasa Indonesia itu ribet ya. Kalau kan kulaan gitu. Maaf, itu penjualnya itu, tapi paham ya ibu, kulaan paham ya. Itu penjual itu kulaannya itu pakai uang loh, itu nggak pakai daun. Pakai uang itu. Nah, maka kalau dulu kita pernah ngicipi tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu, tapi besok jangan lagi. Lu kan boleh, yang bilang boleh itu siapa? Bapak Ibu, maaf, saya pernah sengaja dengan istri ke Superindo, bawa kamera. Nah, hanya untuk moto tulisan ini, mohon tidak ngicipi. Ini kan lengkeng Bangkok, ini dulu ya masih murah, masih itu 17.000 per kilo. Sekarang lebih mahal lagi. Mohon tidak mencicipi, jelas ada tulisan ini. Ada lagi sebelahnya, ini duku. Kalau tadi ini lengkeng, yang ini duku. Ada tulisan mohon tidak mencicipi. Nah, mungkin ada yang nanya, loh ini kok tadi lengkeng, ini duku, jangan-jangan tulisannya dipindah. Baik, perhatikan ini. Mohon, ini dilihat Bu, tulisan tidak, ini warnanya apa? Hitam toh. Yang ini warnanya apa? Merah. Jadi bukan kemudian bawa sendiri, difoto, ditempel lagi, foto, enggak. Ya, memang ada tulisan ini. Nah, waktu itu saya dengan istri beli kira-kira jam 9:30 malam ya. Nah, pas saat itu juga ada pramuniaga yang ngambil plastik itu. Saya kira beliau mau beli untuk oleh-oleh anak di rumah, tapi ternyata tidak. Nah, beliau itu memunguti kulit-kulit lengkeng dan duku ini kira-kira mungkin ada 3 kilo itu. Berarti adalah 3 kilo yang dicuri orang. Maka sekali lagi, jangan sampai kemudian kita terbiasa begitu. Nah, kebetulan, mohon maaf, kebetulan pas saya moto itu ada ibu-ibu yang ngambil tanpa minta izin juga. Padahal ini baru hamil. Maaf, ini anak dalam kandungan. Kok dipaksa makan makanan yang tidak halal ini loh. Na'udzubillah min dzalik. Maka monggo ini hati-hati. Sekali lagi kalau dulu pernah ngicipi tanpa minta izin, nggak apa-apa itu dulu. Kalau sekarang jangan lagi. Dulu pernah mengambil buah-buahan milik tetangga, nggak apa-apa itu dulu. Besok jangan lagi. Dulu pernah gini misalnya. Apa namanya, mau masak ya, kemudian kok kurang, mau masak sayur asam ya, kok kurang kecut ya, cari belimbing wuluh kok nggak ada. Itu di tetangga ada yang punya dekat rumah itu, terus kita datang ke sana, kemudian tengok-tengok, ini kok pintunya kok tutupan ya, jendela juga tutupan, terus kita teriak, Bu, minta belimbing wuluhnya ya, dijawab sendiri. Maaf, jangan begitu. Ya, itu bukan milik kita. Janganlah kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, yang tidak pernah kita tanam di halaman rumah kita. Kalau ada pemiliknya minta izin, kalau diizinkan silakan diambil, kalau tidak jangan. Ya. Oke. Nah, jangan sampai kemudian kita membiasakan mengambil harta orang lain secara batil dengan cara tidak benar. Hati-hati. Itu termasuk dosa besar. Nah, monggo. Kemudian hati-hati pula. Oh, sebentar. Termasuk begini, ibu bapak besok kalau haji lagi atau umroh lagi, ya kan kita kadang pengen beli oleh-oleh kurma untuk oleh-oleh pulang haji atau umroh ya. Kalau beli kurma ya, apakah di pasar kurma atau di Bin Dawud ya, atau di itu Zam-Zam Tower yang di bawah itu kan banyak ya, yang murah-murah dan bisa kita tawar ya. Ya ajwa memang mahal, tapi kalau sukari top kan lebih murah dan sukari kan lebih empuk, lebih manis gitu ya. Nah, itu harganya bervariasi dan ternyata bisa ditawar gitu ya. Nah, kalau kita ngicipi boleh nggak? Atau gini, ini barangkali ada yang belum berangkat haji atau umroh dan sebentar lagi akan berangkat haji misalnya ya, karena kemarin tahun lalu gagal berangkat, nah tahun ini berangkat ya, atau tahun depan, atau sudah nabung, sudah bayar, terus nunggu berangkat, ini barangkali mau umroh dulu begitu. Nah, ini bagaimana cara ngicipi kurma.
Kan kadang-kadang kita lihat, wah kurmanya api-api di pasar kurma. Bu, di pasar kurma atau di halaman Uhud ya, dekat makam para syuhada di Bukit Uhud, itu banyak sekali orang jualan kurma dan bagus-bagus macam-macam. Ada yang ukurannya agak kecil, ada yang besar sekali. Wah, menarik perhatian. Boleh nggak kita ngicipi? Boleh. Bagaimana caranya? Nah, gini, ini maaf, ini bagi ibu-ibu yang belum pengalaman, saya bisa ngajari begini, ini cara ngicipi. Ibu-ibu yang pernah berangkat haji atau umrah tentu paham. Cara ngicipi begini, kita berhenti, berdiri tepat di depan tumpuan kurma itu yang kita taksir gitu ya. Kemudian kita diam sebentar, cermati, cari yang paling besar. Ya. Kemudian ambil satu, tunjukkan pada penjualnya. Halal. Nah, kalau dijawab halal, kantongi. Kemudian geser kiri satu langkah ke tumpuan yang sebelahnya gitu, yang bagus, kurma yang lain lagi gitu. Diam, perhatikan kurma yang paling besar, paling bagus, kemudian ambil, tanyakan pada penjualnya. Tunjukkan itu, tanyakan halal. Kalau dijawab halal, kantongi. Geser lagi satu langkah, kemudian ambil lagi satu yang paling bagus, tunjukkan halal. Kalau dijawab halal, kantongi. Kalau sudah 1 kilo, pulang. Ya, jangan banyak-banyak, besok lagi. Nah, ini bukan ngajari. Nah, jadi poinnya adalah minta izin. Jangan sampai kemudian kita membiasakan diri tidak minta izin. Saya ingat, pernah dulu saya menemani istri beli kurma di kios buah di Jalan Kolombo, ya kan itu banyak ya kios buah. Nah, kemudian ada langganan kami di Mbak Muji itu. Saya duduk di atas motor, istri masuk ke dalam, ya beli buah. Saya lihat ada tumpuan kelengkeng yang bagus sekali, seger dan besar-besar. Nampaknya baru datang gitu ya. Nah, kebetulan penjualnya keluar. Saya nanya, Mbak, kok kelengkeng api-api ya, Mbak? Oh, iya, Pak, itu kelengkeng Bangkok, barusan masuk tadi. Oh, kok api-api, Mbak, bagus-bagus. Mbak, kalau saya ngicipi boleh nggak, Mbak? Oh, moga, Pak, silakan, Pak, silakan. 2 ya, Mbak? Silakan, Pak, silakan. Nah, karena diizinkan, saya cermati, cari yang paling besar, 2. Ambil, kemudian duduk di kendaraan, saya nikmati. Enak sekali karena halal dan barangnya masih bagus. Nah, sambil makan gitu saya nanya, sekilone pinten Mbak saat niki? Oh, tasih wis Pak, tasih sekian. Oh, oke. Tapi Mbak jenengan ki ternyata ya memang pinter ya. Pantesan jenengan ki sugih. Jenengan itu pinter milih buah, barang api-api. Terus jenengan ki ya ora pelit gitu. Baik hati, gemar menabung dan tidak sombong. Nah, kalau saya ngicipi lagi boleh nggak, Mbak? Monggo, Pak. 2 ya, Mbak. Monggo, Pak, silakan. Ibu-ibu ngicipi buah kelengkeng itu 4 butir. Kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi 1 saja, kalau tidak minta izin, itu namanya tetap mencuri. Maka monggo ini hati-hati. Nah, kalau dulu pernah ngicipi tanpa minta izin, pernah mencuri, nggak apa-apa itu dulu. Tapi besok jangan lagi. Apalagi Ramadan besok, jangan. Nah, di momen Ramadan itu kita manfaatkan untuk tarbiyah kita. Tarbiyah untuk anak-anak kita. Nah, kalau suami masih biasa begitu, nah besok diingatkan. Kalau anak-anak masih punya kebiasaan begitu, besok di-stop, diingatkan. Ini Ramadan, yang halal saja nggak boleh, apalagi yang haram. Ya, hati-hati. Nah, kemudian Ibu Bapak, hati-hati. Kadang-kadang itu ada orang membeli makanan atau produk roti yang bersertifikat halal. Jelas sih halal didati. Tetapi kalau uang dipakai untuk membeli itu dari cara yang tidak benar, itu uang haram, maka makanan yang semula halal itu menjadi haram. Contohnya misalnya makanan halal tapi cara memperolehnya dengan cara menipu atau membeli dengan uang dari hasil menipu. Nah, hati-hati. Ibu-ibu yang jualan produk herbal, non sewu, kalau promosi jangan mengatakan ini bisa menyembuhkan apa, jangan, hati-hati. Itu bisa masuk ke kategori menipu ya. Yang berwenang untuk menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengobati, oke, mengobati. Ini bisa untuk mengobati ini. Mudah-mudahan dengan wasilah obat ini dan doa, mudah-mudahan panjenengan sembuh. Boleh gitu. Jangan sampai kemudian berjanji muluk-muluk mengatakan bahwa ini mengobati ini dan kalau tidak sembuh, ya, kalau tidak sembuh karena kesembuhan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak sembuh itu namanya menipu. Ya, hati-hati. Atau pura-pura bisa memberi pekerjaan, pura-pura bisa melancarkan usaha dan seterusnya, menipu ya. Atau menjual barang KW diaku sebagai barang asli gitu. Tapi apakah kita tidak boleh menjual barang KW? Boleh. Tetapi sebutkan ini KW begitu. Begini, saya pernah
punya, sekarang masih ada sih sepatu Puma. Nah, saya suka kebetulan yang memilihkan anak saya yang nomor 2, Mutia. Karena anak ini kan pinter ya, milih apa-apa itu pinter, barangnya bagus, mesti bagus barangnya. Nah, anak saya memilihkan untuk saya senang sekali. Tapi harganya itu separuh harga kalau ori. Ya. Nah, ya penjualnya mengatakan ini asli atau saya nanya ini asli atau KW? KW Pak. Kalau asli nggak segitu harganya Pak. Oh. Nah kemarin di salah satu WA grup dakwah di Jogja itu ada yang promosi sepatu Adidas, harganya 150.000. Ini kayaknya nggak mungkin kalau ori ya. Tetapi saya nanya, maaf Mbak, ini KW atau ori? Ori Pak. Oh oke. Okay. Maaf, ibu-ibu, kalau kita juga di posisi yang sama, monggo kalau itu barang KW, katakan itu KW. Jangan kemudian mengatakan ori padahal itu KW. Ya. Pernah dulu ada kesempatan dakwah di Mataram ya, di NTB. Nah kebetulan, bukan kebetulan, kita tidak boleh mengatakan kebetulan ya, karena segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, segalanya ya. Nah, pernah dulu pas ada kesempatan dakwah, saya dapat tugas sebagai konsultan program sertifikasi halal gratis UKM di 7 provinsi, termasuk di NTB. Nah, waktu itu ada salah satu mahasiswa saya yang tinggal di Mataram, kemudian tahu kalau mantan dosen pembimbingnya itu mau datang ke Mataram, kemudian beliau dengan orang tuanya menyambut di bandara, kemudian diajak muter-muter gitu ya, termasuk ke Skarbele, pusat penjualan mutiara. Ya. Nah di situ saya belajar dari beliau bahwa ternyata mutiara itu ada yang asli, ada yang KW. Kalau mutiara yang asli itu 1 gramnya bisa 300 sampai 400 ribu tergantung kualitas. Ya. Itu mutiara yang asli. Tapi kalau mutiara yang aspal, asli tapi palsu, betul-betul mutiara, tapi dipelihara di laut yang dangkal, maka ya mutiara, tetapi kualitasnya jauh di bawah. Makanya dikatakan sebagai KW gitu. Itu harganya murah sekali. Kalau yang asli per gramnya 300 sampai 400. Itu. Nah, kemudian pas pagi-pagi habis subuh habis ngaji, saya tiduran di tepi pantai ya, karena ya alhamdulillah diinapkan di hotel berbintang ya rezeki alhamdulillah, fasilitas dari pemerintah. Nah, kemudian pagi santai-santai menikmati pemandangan ciptaan Allah yang luar biasa. Pantainya biru, pasirnya putih, nelayan pada pakai jilbab ya. Kalau Mataram kan begitu. Kemudian tiba-tiba ada pedagang mutiara datang. Nah, nawari, Mas ini saya ada mutiara barangkali mau oleh-oleh untuk istri atau untuk anak. Berapa itu? Murah Pak, murah. Bisa ditawar Pak. Berapa itu? Itu 50.000 Pak. Oh. Ya alhamdulillah, qadarullah, sehari sebelumnya Allah sudah memberikan pelajaran bahwa mutiara yang asli itu per gramnya itu 300. Nah, tetapi tadi mengatakan ini asli. Oh asli Pak, asli. Berapa? 50.000. Oh, oke. Saya tidak akan memperpanjang, tapi sudah. Okay. Enggak, ini cuma pengen tahu saja. Ini kemarin udah beli, alhamdulillah untuk oleh-oleh istri udah beli. Nah, maka menjual barang palsu itu boleh, tapi katakan itu palsu. Menjual barang KW boleh, tapi katakan itu KW. Ya. Tas kulit, kosmetik, jam. Pernah ini ada orang jualan jam Rolex, harganya itu 200.000. Gak mungkin lah kalau itu asli. Karena aslinya itu kan di atas 5 juta. Berapa tuh Bu jam Rolex itu Bu? Di atas 7 juta ya, yang aslinya itu. 100 juta. Oh, 100 juta? Beneran ya? Itu uang semua ya? Iya Ustadz, 100. Allah. Jangan beli Bu, mending untuk berangkat haji. Nah, ada lagi hati-hati dengan MLM yang ribawi. Ya. MLM ribawi itu, ya ada yang nanya, bagaimana hukum MLM? Ya saya katakan MLM itu hanya cara orang menjual saja ya, dengan berjenjang begitu. MLM itu bisa syar'i, bisa pula ribawi. Dikatakan syar'i kalau
tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur judi, tidak ada unsur penipuan ke antara upline dengan downline. Kemudian barang yang dijual adalah barang yang halal begitu, ya. Dan tidak ada hal yang dikhawatirkan begitu. Tapi kalau yang dijual itu barang haram atau ada unsur judi, atau ada unsur penipuan, ya, ke downline, maka dia menjadi tidak halal. Ya. Hati-hati, tidak sedikit orang yang tersandung dengan kasus misalnya haji umroh yang tidak benar, MLM yang tidak benar. Hati-hati ya. Contohnya ini misalnya, kita simak ya. Kita nonton video sebentar. Tersangka bernama Eko Edi Susanto, seorang pegawai negeri sipil di lingkup. Maaf, ini videonya kedengaran nggak suaranya? Cek sound dulu. Dengar. Dengar ya? Baik, kita lanjutkan ya. Dengan pemerintah Kendal kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria 34 tahun warga Kendal ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah setelah melakukan aksi penipuan dengan modus program umroh murah. Akibatnya sebanyak 673 calon jamaah gagal berangkat setelah uang milik calon jamaah justru digunakan tersangka untuk investasi falas dan membuka usaha lain. Aksi tipu-tipu tersangka terbongkar berawal dari pelaporan seorang korban Farikin Juanda selaku pengelola Tour and Travel cabang Semarang yang diajak bekerja sama dengan tersangka Eko Edi Susanto, pemilik dari Jasiva Trade Center untuk melakukan program paket murah umroh. Uang milik nasabah sebesar 14 miliar rupiah yang telah disetorkan pada tersangka diketahui telah digunakan untuk investasi falas dan untuk membuka usaha lain milik tersangka. Kalau itu 1 tahun. 1 tahun itu maksudnya gimana, Mas? Dari dana tersebut. Lalu? Dikelola di valuta asing. Misalnya kalau yang biasanya 20 juta itu dari 12 juta tuh bisa murah dari mana, Mas? Kayaknya dikelola dulu di valuta asing dulu Pak 1 tahun. Dalam program umroh murah ini, calon jamaah bisa melaksanakan ibadah umroh dengan biaya 12 juta rupiah, padahal biaya rata-rata umroh yakni 30 juta rupiah. Semenjak pendaftaran dibuka pada bulan Februari 2015, sebanyak 873 calon jamaah telah menyetorkan uangnya, namun tersangka belum juga memberangkatkan para calon jamaah. Untuk memberangkatkan 160 Puluhan calon jemaah umroh dari berbagai daerah di Jawa Barat terlantar di masjid karena belum juga diberangkatkan ke Tanah Suci. Pihak agen perjalanan sudah 5 kali menunda keberangkatan hingga tidak memberikan kabar kepada para calon jemaah umroh. Puluhan calon jemaah umroh dari berbagai daerah di Sukabumi, Bogor, dan Cianjur berada di Masjid Parung Kuda Sukabumi, Jawa Barat. Para calon jemaah termasuk anak-anak terlantar karena agen perjalanan belum juga memberangkatkan mereka. Sebelumnya para jemaah menyetor biaya umroh kepada seorang agen perjalanan bernama Dio di kawasan Parung Kuda. Para jemaah rencananya berangkat pada 25 November lalu. Keberangkatan terus ditunda dan dijanjikan akan berangkat pada 14 Desember. Namun hingga saat ini para jemaah belum juga diberangkatkan. Rencana sih udah perjanjian dengan panitia Pak di sini. Katanya kan kita udah mau berangkat umroh ya. Tadinya tanggal 1 sampai ke 4 kalinya, ke 5 kalinya sekarang nggak jadi-jadi gitu. Sampai saat ini travelnya pun nggak ada yang datang ke sini. Ibu-ibu, ada pelajaran berharga dari tetangga dekat rumah kami di Kepuh. Ya. Beliau suami istri sangat rajin ke musola di tempat kami, sangat rajin ya, sholat 5 waktu sebelum pandemi. Nah, sang suami berprofesi sebagai juru parkir di Jalan Solo, Jalan Urip Sumoharjo, di depan di depan sebuah toko di situ. Nah, karena rasa cinta yang luar biasa kepada istri, maka beliau nabung, kemudian beliau daftarkan untuk umroh. Nah, karena mendengar ini ada salah satu tokoh masyarakat di tempat kami yang akan juga berangkat umroh dan kemungkinan akan membimbing begitu. Nah, beliau kemudian daftar. Nah, waktu itu sudah setor kalau tidak salah 17 juta. Ya, 17 juta. Kemudian lama nggak segera berangkat. Kemudian ditawarin lagi, nanya, ini kok belum segera berangkat, kenapa? Oh, ya Bu, ini masih kurang. Ini ternyata dari bironya kurang, Bu.
nambah dikit, nambah lagi jadi 18, 19, sampai lama-lama jadi 20 juta ya. Nah, enggak di 21 ya, 21, tapi juga belum ada kepastian berangkat. Nah, sang menantu yang juga aktivis pengajian begitu nggak sabar. Nah, beliau kemudian nanya ke ibu mertuanya, Bu, kemarin daftarnya ke travel biro apa? Oh, enggak ke travel biro, tapi ke Bu ini begitu. Tetapi kok dengar-dengar ada juga rencananya mau pakai travel biro ini gitu. Nah, kemudian sang anak menantu datang ke travel biro yang di Jalan Monjali ya. Nah, kemudian ketemu travel bironya terus nanya, Mbak, mohon maaf mau nanya, ibu saya kira-kira berangkat umroh kapan ya? Udah daftar tapi kok belum sekali diberangkatkan. Sudah bayar full, Mas? Sudah. Bayarnya kapan? Udah agak lama, beberapa bulan yang lalu. Oh, oke, mari kita cek ya. Namanya siapa? Namanya Bu Fulanah. Ya. Nah, dilacak. Pelan-pelan dilacak. Mas, gak ada ya, Mas? Masuk nggak ada? Nggak ada, Mas, ini. Coba di double check lagi, dicek lagi, barangkali terselip di situ. Yang alamatnya di mana? Alamatnya di Kepuh, Kondokusuman. Coba dilacak lagi. Nggak ada, Mas. Kok bisa nggak ada? Ya, kita nggak tahu. Yang ada di sini yang sudah setor ke kami, begitu. Atau gini, Mas, coba dilacak, kemarin bayarnya kemana, store-nya kemana? Oh, katanya ke Bu ini. Coba dilacak ke ibu itu. Nah, kemudian dicarilah ibu itu, ketemu alamatnya, ditanya, Bu, maaf, mau nanya, ibu saya kan udah daftar umroh, kok belum segera berangkat ya? Kira-kira kapan ya? Sabar aja, Mas, sabar, nanti akan ada waktu untuk berangkat. Enggak, ini kan sudah lebih dari 5 bulan, masa nggak ada kepastian berangkat? Sabar aja, Mas, sabar. Enggak, gini, sebenarnya, saya mau nanya nih, Bu, saya mau nanya, sebenarnya uang ibu saya itu udah disetorkan belum ke travel bironya? Sabar, Mas, nanti akan, enggak, pakai sabar-sabaran, pertanyaannya adalah, uang ibu saya sudah disetorkan atau belum? Ya, belum sih, Mas. Tolong, Bu, segera disetorkan. Terus, kalau disetorkan, saya mohon kepastian kira-kira berangkatnya kapan. Mas, sabar, Mas, nanti insya Allah. Enggak, ya, saya nggak bisa sabar. Gini aja lah, Ibu tak laporkan ke polisi, atau disetorkan sekarang. Baik, Mas, baik. Nah, kemudian disetorkan dan akhirnya berangkat. Tetapi ternyata nggak selesai di situ. Ketika akhirnya beliau berangkat, di kamar hotel itu beliau nanya di Mekah ya, nanya ke tetangganya yang juga berangkat. Panjenengan kemarin bayar berapa waktu umroh ini? Oh, saya bayarnya 14 juta. Oh, 14? Kok saya 21 ya? Ya, saya 14. Bahkan ada yang berangkat gratisan ternyata. Oh, ternyata modusnya adalah setornya itu 21, sisanya nanti sebagian untuk orang yang jual jasa mencari calon yang akan berangkat umroh, sebagian lagi nanti untuk memberangkatkan beberapa orang secara gratis. Nah, ini hati-hati, jangan sampai begitu. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ketika sudah selesai ibadah umroh, pulang, sampai di Cengkareng itu nggak ada kepastian pulang ke Indonesianya kapan, ke Jogjanya kapan, karena ternyata tidak ada petugas dari travel biro yang menjemput di Cengkareng. Baru kemudian setelah menunggu kira-kira 4 jam baru datang orangnya, kemudian mengatakan, Bu, maaf Pak, Bapak Ibu, maaf ini boarding pass tiket pesawat Bapak Ibu itu nggak ada, maka nggak bisa pulang pakai pesawat ke Jogja. Gimana ini, apakah beli tiket lagi atau pakai bus? Ini kan aneh, nggak masuk akal. Kalau memang sudah dibelikan tiket pesawat, nggak ada urusan dengan boarding pass, karena boarding pass itu disobek setelah mau naik ke pesawat. Nah, ini belum juga naik pesawat. Nah, akhirnya dibujui terus beli tiket naik bis umum. Nah, kemudian naik bus pulang ke Jogja, dan ternyata bisnya itu katanya bisnya itu pelan-pelan banget dari Jakarta ke Jogja, bahkan disalip-salip oleh truk bawa pasir. Kok bisa seperti itu? Berarti kan lambat sekali itu. Nah, kemudian ya ditahan-tahan nggak cerita, tapi akhirnya kemudian dicerita. Nah, ibu-ibu mohon maaf, kalau ibu-ibu ada aktivitas itu mohon dipertimbangkan lagi. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan harta dari cara yang tidak halal semacam itu. Hati-hati. Kalau dulu pernah begitu, oke, tapi hati-hati, besok jangan lagi. Kemudian, nah ini barangkali Bapak Ibu, kita membeli santap sahur atau untuk buka puasa atau beli suguhan,
yang kita beli itu halal, punya sertifikat halal, tapi uangnya dari hasil judi. Nah ini hati-hati, jangan sampai. Tapi saya yakin ibu nggak pernah lah judi togel, nggak pernah, judi kartu nggak pernah, yakin saya nggak pernah, celiwik apalagi nggak pernah. Tetapi hati-hati, karena kadang-kadang atau sekarang ini kan banyak ya judi, tapi di selamur, diberi kemasan seakan-akan itu bukan judi. Contoh gini, pernah istri saya dulu ditawari temennya untuk ikut gerak jalan santai. Mbak, ikut yuk gerak jalan santai, hadiahnya umroh sama sepeda motor. Oh ya, bayar nggak? Ya bayar. Bayarnya berapa? Bayarnya 25.000. Terus nanti ada kesempatan dapat tiket umroh atau sepeda motor. Lumayan Mbak. Nggak mau itu judi. Oh, nggak judi Mbak, karena tiket umroh dan sepeda motor dari sponsor Mbak. Nggak, tetap saya nggak mau itu judi. Enggak Mbak. Oke, ibu-ibu mari kita buat simulasi ya. Ini judi atau bukan? Mari kita buat simulasi. Misalnya gerak jalan itu selesai jam 11:30. Kemudian MC naik ke panggung, ke mimbar, kemudian buat pengumuman ya. Kan MC kan tukang kendali acara ya. Ibu Bapak, alhamdulillah acara sudah selesai, tapi tolong jangan pulang dulu. Segera akan kita undi, siapa tahu nama ibu atau bapak yang akan beruntung pulang membawa tiket umroh untuk bulan depan. Atau barangkali nama ibu atau bapak yang nanti muncul sebagai pemenang yang akan pulang membawa sepeda motor matic. Jangan pulang dulu Bu. Pak, akan segera kita undi setelah lagu-lagu nasyid hiburan setelah ini. Nah kemudian benar ada nasyid itu 2 atau 3 lagu begitu, kemudian MC naik mimbar lagi. Nah ketika MC naik mimbar kemudian mulai undian untuk door prize ya. Nah, maaf kalau undian door prize gitu apakah langsung grand prize hadiah utama atau yang kecil-kecil? Kan yang kecil-kecil dulu ya, door prize-nya kecil-kecil dulu, misalnya deterjen atau softener atau gayung atau kaos cantik, payung cantik atau mug atau apalah gitu kecil-kecil. Nah, pas mau undian yang grand prize tiba-tiba adzan zuhur. Nah, kalau ibu-ibu tinggalkan lokasi untuk sholat atau dodok di situ menunggu pengumuman dengan harapan mudah-mudahan dapat hadiahnya. Nah kalau kemudian ibu-ibu mengatakan saya ikut gerak jalan ini karena saya berolahraga biar sehat, biar kena sinar matahari agar vitamin D saya jadi aktif. Jadi setelah saya makan sarapan pagi kemudian kena sinar matahari, vitamin D di tubuh saya diaktifkan oleh sinar UV, sinar matahari, sehingga kemudian saya jadi sehat, terlindung dari COVID. Nah, tujuannya itu, maka urusan aku untuk hadiah pora, urusan, pokoknya saya mau sholat sekarang. Kalau semacam itu, oke, bagus sekali itu. Tapi kalau kemudian kita dodok, kita rela terlambat sholat, gara-gara berharap dapat hadiahnya, itu sudah jadi judi. Lalu apa bedanya dengan ini nebak angka judi togel itu ya, bayar 5.000 dengan harapan nanti dapat hadiah apa itu. Kan sama persis itu, hanya bedanya kemasannya saja. Ada lagi judi mancing berhadiah. Ibu Bapak, dulu pernah ketika kami dari LPPOM mengaudit pengusaha bakso di daerah Kulon Progo. Nah, setelah berbincang, selesai audit kami disuguhi snack gitu ya. Snack untuk bahan diskusi gitu. Nah, kemudian pas mau pamit, ini pengusahanya mengatakan, ini besok hari Ahad saya mau ikut lomba mancing. Oh ya? Ya, mau lomba mancing hadiahnya mobil. Masya Allah. Lomba mancing hadiahnya mobil. Lalu saya nanya, kok bisa begitu? Apakah semua yang mancing nanti dapat hadiahnya? Ya enggak lah, kan nanti diundi. Oh gitu. Terus apakah lombanya itu gratisan atau bayar? Lomba mancingnya itu. Ya bayar. Berapa bayarnya? 500.000. Lomba mancing bayarnya pendaftaran 500.000. Hadiah iming-imingnya adalah mobil. Itu jelas judi, jelas sekali. Ya, itu kan hanya casingnya saja yang lomba mancing, padahal judi, jelas itu. Hati-hati. Nah, jadi kalau pemenangnya ditentukan siapa yang jadi scoring siapa yang mendapatkan ikan yang paling cantik misalnya. Kemudian ada juri menilai, oh ini kan yang dipancing ini yang paling cantik, ini
ada warnanya hijau toska dengan strip-strip polka dot misalnya gitu, ini cantik sekali ikannya, maka pemenangnya ini oke. Tapi kalau kemudian diundi, nah itu jadi judi. Gerak jalan santai kalau pemenangnya ditentukan dengan scoring ya, dinilai. Ini peserta yang paling rapi, yel-yelnya paling bagus, paling sopan, paling tertib, dinilai oleh juri, maka oke, itu bukan judi. Tapi kalau diundi, nah ini hati-hati. Monggo. Nah, kemudian bagaimana dengan arisan? Bapak Ibu, bagaimana kalau Ramadan kita ikut arisan? Arisan itu kan ada arisan PKK, kadang ada arisan umroh, ada arisan kurban, arisan motor, arisan rumah, dan lain-lain ya. Kan arisan kan diundi ya. Itu judi atau bukan? Monggo Ibu-ibu silakan menjawab. Jawab salah boleh. Jangan takut, jangan khawatir. Namanya namanya belajar itu kan karena kita belum tahu. Nah, menjawab salah itu boleh. Kalau sudah tahu nggak usah kuliah, nggak usah belajar. Nggak kemudian, jawabannya salah, mulai pulang. Nggak begitu ya. Tapi boleh silakan ya. Baik, Ibu-ibu silakan dijawab pertanyaan saya. Arisan itu kan dengan diundi. Itu judi atau bukan? Silakan dijawab. Judi. Ada yang mengatakan judi. Ayo. Bu Retno, Bu Indah, Bu Wina, apa? Ayo dijawab. Bu Menik, ada Bu Menik ini Bu Guru sama satu. Ini semuanya dapat deh nanti. Nah itu judi atau bukan? Monggo. Bu Meta, judi atau bukan? Nah, ayo. Kalau namanya ya diundi semua Uni, Ustaz. Biar ya. Gimana? Itu judi atau bukan? Ya, kalau masih diundi satu-satu judi Ustaz ya. Jadi kalau diundi di depan semua gitu, dapatnya langsung di urutan sudah diundi, kayaknya enggak deh Ustaz ya. Enggak pada Ustaz. Karena bingung ya? Arisan juga sih. Bingung ya? Iya. Oke, bagaimana pendapat ibu-ibu yang lain? Bu Wina, Bu Mita, Bu Khoria, Bu Lastri, Bu Uni. Kayaknya termasuk judi. Ada berpendapat judi. Bu Menik kan kita pernah ngobrol di ruang guru. Bu, apa Bu, judi atau bukan? Bukan Ustadz. Kalau misalkan diundi di depan gitu, udah kesepakatan minta bulan apa. Oh gitu ya. Yang saya bilang. Baik, gini Ibu-ibu, ini maaf, ini bagi yang belum tahu saja. Gini, para ulama sepakat, bulat dan tidak berbeda pendapat, kalau arisan itu pesertanya 30, ya. Pesertanya 30 orang, kemudian 30 orang itu berkumpul, kemudian masing-masing setor dengan uang yang sama, kemudian diundi, kemudian ketemu pemenangnya, terus bubar untuk selama-lamanya, maka itu judi. Itu judi. Tapi kalau kemudian 30 orang itu berkumpul secara periodik, dan setiap orang setor uang yang jumlahnya sama, ya. Kemudian setiap orang peserta mendapatkan hak yang sama, cuma mendapatkannya waktunya beda-beda, itu bukan judi tapi gantian menggunakan uang, itu boleh. Gitu. Boleh. Dengan catatan bukan sekali terus bubar untuk selama-lamanya, ada yang dapat, ada yang tidak, itu judi. Tapi kalau kemudian semua orang dapat hak yang sama, itu bukan judi. Ya. Ada yang menarik dengan arisan motor, itu kadang-kadang gini, kalau mau dapat sekarang, itu boleh tapi dengan lelang, itu boleh juga. Tapi lebihannya itu nanti kembali ke anggota. Jadi misalnya begini, lelang motor untuk arisan motor harusnya itu kan kalau terkumpul itu iurannya misalnya 500.000, tapi terus dilelang, ada yang dilebihkan ya, ada yang saya 600, saya 700, saya 800, pemenangnya 800. Nah 800 itu nanti yang 300 selisihnya itu dikembalikan ke anggota secara sama, kemudian diakumulasi, kemudian akan mengurangi masa waktu undian yang harusnya 30 kali, tapi karena ketutup oleh orang yang memberi lebihan tadi itu, ketutup akhirnya jadi tidak 30 pertemuan, tapi cukup hanya 28 atau 27 pertemuan, karena sudah dibayari oleh teman-teman yang minta di awal tadi, maka itu bukan judi, itu diizinkan. Nah, kemudian door prize. Ada ulang tahun kantor misalnya, ada door prize ya. Itu judi atau bukan? Kan itu kan diundi juga.
Judi atau bukan? Kayak gini, ini maaf, saya manggil Bu Menik lagi ya, karena saya pernah jadi yang anak buah beliau di SMA 1. Misalnya SMA 1, karena ulang tahun atau milad SMA 1, kemudian guru-guru dikumpulkan, kemudian ada undian, door prize, ada yang dapat TV, ada yang dapat kulkas, dan seterusnya. Itu judi atau bukan? Monggo, ibu-ibu silakan bedek. Bedek itu bebas. Itu judi atau bukan? Door prize begitu. Bukan, Ustadz. Ya, Bu Menik menjawab bukan. Ibu-ibu yang lain? Bu Is, Bu Indah? Bukan, Ustadz. Kalau sumber dananya dari pemberian, kalau bayar ya judi, Ustadz. Iya, bagus. Ada lagi silakan. Bu Kuria, Bu Uni, Bu Nia, Bu Yayu, Bu Erni, ibu yang lain, monggo. Itu judi atau bukan, Bu? Ya, monggo ibu-ibu. Saya boleh jawab, Tat? Boleh, silakan. Ini jawab salah boleh loh ya. Ini ada door prize juga, Tat, nanti di forum ini ya. Apalagi pas nih ya. Kalau menurut saya ya bukan, karena tidak ada iuran atau uang dari peserta begitu. Ya, gini ibu-ibu, ini judi atau bukan, itu sangat tergantung ya caranya. Kalau peserta itu adalah warga sendiri ya, kemudian mereka ikut door prize itu tidak bayar, tapi dari sponsor misalnya. Kemudian peserta diundi kemudian dapat, itu bukan judi. Tetapi kalau kemudian peserta itu bayar dengan harapan nanti bayar biar dapat undian gede, nah itu jadi judi. Contoh misalnya begini, ulang tahun PT Telkom. Nah, kemudian ada acara gebiar apa gitu ya. Kemudian para pegawai Telkom itu ada door prize. Mereka tidak bayar karena warga sendiri, tetapi warga masyarakat umum kalau mau ikut door prize harus bayar. Karena hadiahnya itu rumah, namanya Telkom kan rumah, mobil itu ya misalnya. Nah, bagi warga Telkom sendiri yang tidak bayar, itu bukan judi. Tetapi warga masyarakat lain yang harus bayar, kemudian dengan bayar itu berharap dapat sesuatu yang nilainya itu berlipat-lipat, itu judi. Ya, hati-hati. Nah, Ibu Bapak. Tergantung niatnya nih, Tati. Ini memang, ini banyak sekali pertanyaan di chat juga, Sat. Baiknya apa kita pilihkan beberapa pertanyaan? Sebenarnya sudah menjawab juga beberapa tadi ya, Tati. Oke. Jadi termasuk ini besok kalau kajian-kajian seperti ini, termasuk yang sekarang, ini kan ada door prize. Nah, apakah dilanjutkan apa tidak, itu sangat tergantung ibu-ibu ikut kajian ini bayar apa tidak. Kalau bayar, karena nanti iming-iming, wah no, door prize-nya kulkas, itu jadi judi. Karena ikut ngajinya bukan karena pengen dapat ilmu, tapi biar dapat kulkas. Dengan bayar sekian, nah itu jadi judi. Tapi kalau nggak bayar, dan ini dari sponsor, itu bukan judi. Ustadz, mohon maaf, ini karena juga keterbatasan waktu. Baru separuh ya, sudah. Baru separuh ya. Sebenarnya banyak sekali dan aplikatif ini Ustadz ya. Iya. Cuma Dedek Ustadz, ini mau ibu-ibu diminta bertanya langsung, atau ini kita bacakan saja pertanyaan di chat, atau nanti juga ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab bisa kami sampaikan ke Ustadz begitu di belakang begitu. Enggak, silakan. Yang saya mungkin kami pilihkan 1, 2 begitu untuk pertanyaannya. Namun mungkin bisa sedikit kesimpulan dulu nanti di akhir ya, Tat ya. Kami pilihkan dulu pertanyaannya ya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Mengingat waktu juga, sebenarnya masih banyak sekali mungkin pertanyaan di ibu-ibu selain yang menuliskan di chat ya. Kami pilihkan beberapa pertanyaan dulu ya, Tat ya. Monggo. Untuk yang pertama ini dari saya pilihkan 1, ada Ibu Nurmulan yang meminta tips ketika harus bepergian dan tidak memungkinkan membawa makanan sendiri. Jenis warung makan seperti apa yang paling minim resiko haramnya, karena untuk resto dan pedagang kaki lima yang sudah tersertifikasi halal itu masih langka gitu. Mungkin dijawab langsung, enggak apa-apa Ustaz, monggo. Bu Nur, begini Bu.
Begini Bu, kalau memungkinkan bawa bekal. Satu. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, maka kita membawa bekal daftar produk halal dari LPPOM MUI. Nah, kan itu ada daftar per kota itu ya. Nah, kalau dicari itu pun tidak ada, maka yang ketiga, kita bisa membeli snack atau makanan yang sudah bersertifikasi halal yang dijual di berbagai supermarket. Contoh, mohon maaf, misalnya di Indomaret itu kan kadang ada onigiri misalnya. Onigiri punya sertifikat halal, itu bisa dibeli. Atau roti-roti dari supermarket, misalnya Indomaret atau Superindo yang ada sertifikat halal bisa dibeli. Atau dari berbagai gerai franchise yang bersertifikat halal itu bisa dibeli, bisa dipakai. Tapi kalau ternyata tidak ada sama sekali dan kita harus tinggal di tempat yang terpencil gitu ya, yang gerai-gerai franchise halal tidak ada, maka ya kita membeli makanan dari warung atau restoran yang secara minimal begini, yang masakannya tidak menggunakan olesan kuas misalnya. Pembakaran atau masakan yang kemungkinan roti atau masakannya diolesi kuas, mentega, margarin, telur, minyak goreng, atau topping yang dioleskan menggunakan kuas, itu dihindari. Karena umumnya kuas masih menggunakan kuas dari bulu binatang. Kemungkinan besar dari bulu babi. Itu dihindari. Kemudian termasuk udang bakar madu, sosis bakar, ikan bakar itu dihindari. Kecuali kalau memang punya gitu. Begitu kira-kira, Nur. Monggo. Baik. Ada beberapa tips tadi ya. Berarti nanti ada webnya untuk mencari produk-produk halal tadi dan mengidentifikasi ya tadi ya beberapa peluang-peluang yang tidak halal tadi ya. Baik, saya bacakan dua lagi ya. Saya bacakan dua lagi yang ini tentang saya tuliskan alamat website untuk nyari daftar produk halal. Atau kalau nanti bisa saya kirimkan ke Bu Ari ya. Daftar produk. Nanti bisa saat. Bisa. Atau mau nanti kita chat peserta ya. Ya, monggo silakan. Ditulis di chat boleh, mau di Sudah itu. Jazakallah jazakallah itu untuk identifikasi mana produk yang halal dan sebagainya, termasuk juga ada pertanyaan tentang ini Ustaz. Kosmetik ya. Kita tadi temanya pertanyaan itu mewakili tentang makanan, ini tentang kosmetik. Ada pertanyaan dari salah satu peserta ya, untuk kosmetik yang bersertifikat halal di Indonesia kan masih bisa dihitung bagaimana hukumnya menjual dan menggunakan kosmetik tanpa ada sertifikat halal, tetapi kita sudah berusaha untuk mencari tahu dalam kemasan kosmetik tersebut memang tidak tercantum bahan-bahan yang diharamkan. Nah ini sertifikatnya memang belum ada, tapi bahan-bahannya diidentifikasi tidak ada yang diharamkan. Monggo Ustaz. Ibu-ibu nun sewu. Sekarang ini sebenarnya daftar produk kosmetik bersertifikat halal itu sudah banyak sekali. Bukan banyak ya. Banyak. Ibu-ibu pengen perso nggak? Daftar kosmetik yang bersertifikat halal. Kalau tidak kepengen perso ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kepengen perso tak tunjukkan. Perso tuh apa? Oh, pengen tahu nggak? Oh, mau. Berapa orang yang pengen tahu? Saya mau banget. Kalau sedikit ya nggak usah. Ya, mau. Pasti mau lah Ustadz, ibu-ibu mah Ustadz. Gitu, oke. Baik. Ini ya, jadi saya mengatakan tidak hanya sekedar mengatakan, tapi ini bukti bahwa ternyata memang di Indonesia itu sudah banyak sekali kosmetik yang punya sertifikat halal. Contohnya ini, ya, untuk pembersih wajah dan anti jerawat itu tidak hanya Wardah, tidak hanya Berbasari, tapi ada juga Camilla, Ristra, Trasti, Zahra, Garnier. Ya. Untuk krim pelembab dan moisturizer itu ada Adef, Camilla, Citra, Kana, Mumtaz, Vaseline, Trasti, Zahra. Untuk alas bedak dan foundation itu ada Bebiku, Sari, Nirmala Sari, Ristra dan juga Wardah. Lipstick ini ada Camilla, Mumtaz, Ristra, Trasti, Zahra. Kemudian perawatan rambut, ya ada juga. Lulur mandi juga ada. Sabun mandi itu banyak sekali sekarang, banyak sekali. Minyak telon, Bebiku.
pasta gigi juga banyak macam-macam ya sekarang. Olive oil, spa aromaterapi, sunscreen, kemudian perfume, bahkan make up ya. Ada Larissa, Neisha, Camila, Destra, Trasti, Wadah, Mustika Ratu, Muriati, Sudebiar, dan seterusnya. Nah ini ringkasan, ini banyak sekali. Jadi kalau dikatakan kosmetik yang bersertifikat halal itu sedikit, itu keliru ya. Karena ini ada berapa perusahaan ini? 22 perusahaan lebih. Ini ada tambahan lagi, cuma belum saya tulis ya. Jadi ada Mustika Ratu, sudah punya sertifikat halal, Sari Ayu Martatila, Color, Tulip, Red A, Kosmetik, Kantep, Terasi, Wardah, Kana, Marina, Ines, Devera, Freya, Easy, Braya, Biosel, Zahra, Garni, dan lain-lain. Banyak sekali. Banyak. Karena banyak, ini jadi pilihan. Ini memang sih, memang non sewu, ini kalau ngisi kajian di garis-garis mahasiswa itu kadang-kadang ada pertanyaan begini, Ustaz, ini saya itu suka menggunakan kosmetik Korea karena saya kepengen seperti orang-orang Korea yang putih itu. Nah, saya katakan, mohon maaf, Mbak, orang Korea itu baik bintang iklan maupun tidak itu aslinya memang kulitnya sudah putih. Kalau kita yang coklat seperti ini ya sudahlah gitu, tidak akan kemudian tiba-tiba berubah jadi putih, tidak. Hati-hati, kosmetik untuk orang Korea itu dibuat dengan disesuaikan dengan karakter kulit orang Korea. Nah, kosmetik di Indonesia sudah disesuaikan dengan karakter kulit orang Indonesia. Kita jangan keluar dari nature kita, ya, sehingga kemudian malah jadi nggak kebaruan. Apalagi kalau kosmetiknya tidak punya sertifikat halal, maka silakan lah ini. Kalau udah banyak ya. Ibu, maaf, ini yang nomor 18. Ini kelihatan nggak dari situ? 18 ini. Ini Sumber Ayu. Sumber Ayu. Sumber Ayu ini punya sertifikat halal. Yang Sumber Ayu sudah. Yang belum punya sertifikat halal itu Sumber Kencono, itu belum. Sumber Kencono, kemudian Eka, Mira, itu belum. Langsung Jaya itu ya belum. Sumber Ayu sudah. Apa tuh itu? Di Surabaya, Jogja. Ya itu Bu, jadi sudah banyak ya, sudah banyak kosmetik yang jelas-jelas bersertifikat halal ya, jadi monggo lah kita silakan. Monggo ada lagi? Ya, jadi satu lagi yang terakhir Ustadz, ini masalah sertifikat halal ya. Sebenarnya tadi sudah ada masalah arisan emas juga ditanyakan, tapi mungkin agak panjang. Tapi ini masalah sertifikat halal itu tadi kan dari berbagai produk tadi kan belum tentu semua itu ada sertifikat halalnya begitu. Jadi mungkin ada kayak pedagang kecil tadi yang dia belum mampu untuk mengajukan sertifikat halal. Kalau yang perusahaan besar kan bisa. Sertifikat masalah seperti ini bagaimana Ustaz? Apakah kita juga masih boleh menglarisi ya bahasa Jawanya yang larisi pedagang kecil dan sebagainya yang dia memang maaf Bu, diulang halal. Diulang Bu. Koneksi saya kurang bagus. Ya, terkait sertifikat halal ini kan belum tentu semua produsen itu atau penjual itu mampu begitu Ustaz. Jadi solusinya bagaimana? Apakah kita terus tidak boleh membeli dari para pedagang kecil dan sebagainya itu tadi ya? Saya mensarikan dari beberapa pertanyaan begitu ya, baik makanan dan sebagainya. Begini, kenapa kita memilih produk yang bersertifikat halal? Itu karena sudah dipastikan bahwa semua bahan bakunya adalah halal. Yang memastikan siapa? Yang memastikan adalah auditor yang memang memiliki kapabilitas dan punya kemampuan dan kewenangan untuk memeriksa, begitu. Sehingga dipastikan semua bahan bakunya adalah halal. Nah, bagaimana kalau kita ngelarisi teman dan seterusnya atau orang Muslim yang juga jualan tapi tidak punya sertifikat halal? Begini Bu, ada nggak jaminan kehalalannya? Oh, ini dijamin halal. Nah, tetapi begini, maaf, kalau itu mengatakan dijamin halal, kita bisa nanya, maaf, minyak gorengnya beli atau membuat sendiri? Kalau beli, minyak gorengnya bersertifikat halal apa tidak? Kemudian garamnya bagaimana, kecapnya bagaimana, sausnya bagaimana, halal atau tidak? Bersertifikat halal apa tidak? Kok ribet banget? Ya memang begitu. Karena barang haram bisa masuk lewat bumbu masak, bahkan lewat garam pun bisa.
Bahkan air minum pun bisa. Maaf ibu-ibu, kami dari LB POM itu pernah memergoi ada perusahaan air minum menggunakan arang untuk habis sebagai filter penyaring air minum. Nah, jadi sampai segitunya, termasuk apa ya? Ya banyak produk-produk itu yang kemudian bisa tersisipi atau tercemar dengan produk olahan dari babi. Karena teknologi makanan sekarang luar biasa. Nah, oleh karena itu memang yang paling aman itu membeli produk yang punya sertifikat halal. Dan kalaupun terpaksa harus membeli di tempat yang tidak punya sertifikat halal, ya kita harus ada jaminan bahwa memang di sini tidak menggunakan barang yang pasti haram begitu. Baik, Ustadz. Ya, jazakallah khairan kasir. Ini sebenarnya masih banyak Ustadz pertanyaannya, termasuk ada satu lagi mungkin sebenarnya arisan emas itu tadi ya, karena harganya naik turun dan sebagainya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk Ustadz Nanung dan juga ibu-ibu semua peserta Tarhib Ramadan Halal Lifestyle Salimah Banguntapan ini. Mungkin bisa berlanjut dengan media lainnya. Nanti untuk pertanyaannya insya Allah tidak apa-apa nih, Ustadz, nanti disambung dijawab ya. Ini materi baru separuh sebenarnya. Oh, baru separuh nih, Ustadz. Ya, lah nanti apakah disambung lewat WA atau disambung ketika Ramadan, nanti sisanya lagi itu kan bisa juga. Tapi tidak harus. Baik, nanti kami sampaikan ke teman-teman panitia. Dan ini mungkin di akhir kami mohonkan kesimpulannya, Ustadz, dari kalau tadi Ustadz bilang separuh materi ya tidak apa-apa, kita mohonkan kesimpulannya dari Ustadz Nanung. Monggo Ustadz Nanung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan besok ini adalah event yang luar biasa. Kesempatan di bulan ini kita kembali belajar, meningkatkan kualitas diri kita. Mudah-mudahan ketika Ramadan nanti kita diizinkan sehat walafiat, ya sekali lagi, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin ya, pengen ibadah apapun kita nyaman, mudah-mudahan. Bagi kita yang saat ini menyimak ya, semoga oleh Allah kalau sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tua kita, saudara kita yang baru sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan agar Ramadan ini nanti bisa ibadah dengan maksimal dan gembira begitu ya, karena bisa ibadah maksimal. Mau ngaji ya bisa sepuas-puasnya, mau sholat ya sepuas-puasnya, mau zakat infak ya sepuas-puasnya. Uangnya tidak untuk biaya di rumah sakit, tapi untuk zakat infak sedekah gitu ya. Nah, dan monggo ini Ramadan ini sebagai momen yang sangat penting untuk berlatih, berhati-hati dengan pola hidup ketika harus membeli ini itu. Mari kita pastikan yang kita beli adalah produk yang halal, baik halal lidati maupun halal yang li ghairihi. Nah, mudah-mudahan dengan kehati-hatian itu ya, karena Allah itu tahu persis bahwa kita berhati-hati, kita membeli ini karena bersertifikat halal atau pasti halal, kita tidak membeli yang ini karena kita ragu-ragu. Itu Allah itu tahu. Maka mudah-mudahan Allah mengizinkan kita menjadi lebih baik setelah hari ini, setelah Ramadan tahun ini nanti, dan mudah-mudahan di bulan Syawal nanti kita meningkat lagi. Ada lagi yang meningkat. Ya. Terutama misalnya gaya hidup halal kita meningkat, mudah-mudahan. Nah, terakhir mudah-mudahan Allah mengizinkan pada masanya kita harus pulang nanti, Allah mengizinkan kita pulang dalam keadaan yang husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosa kita, dan diizinkan bisa merasakan surga fid dunya wal akhirah bersama kedua orang tua kita, bersama suami atau istri kita, dan semua anak keturunan kita. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sanal jaza kepada Ustadz Nanung dan Ardono yang telah menyampaikan paparan yang sangat lengkap, yang memotivasi kita untuk mengevaluasi diri kita, gitu, kemudian memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik dalam menerapkan halal lifestyle dalam kehidupan kita. Demikian Ibu-Ibu, mungkin banyak yang belum terjawab pertanyaannya, namun insya Allah masih ada mekanisme yang lain nanti untuk menjawab semua pertanyaan, dan tadi juga Ustadz menawarkan kalau mau menyampaikan materi yang masih belum tersampaikan,
Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekhilafan dan saya kembalikan kepada MC untuk kesempatan sore hari ini. Monggo kami persilahkan kepada Mbak Dika ini ya kebetulan ya yang akan menggantikan MC yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Nanung dan Bu Ari yang sudah memandu acara ini dan juga Ustadz Nanung yang sudah luar biasa memberikan materi tentang halal, tentang produk-produk yang halal dan thayyiban. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti banyak sekali yang ingin bertanya begitu Ustadz. Semoga nanti berkenan di luar forum ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke Ustadz via media lain seperti itu. Baik, sahabat muslimah semuanya, akan ada pengumuman door prize dari panitia. Mohon kepada para peserta bersiap-siap. Nanti akan ada 4 orang yang mendapatkan door prize dari Gria Aroyan, dari Omah Mila, dan dari All Fishery. Saya sebutkan nama pemenangnya untuk door prize pada sore hari ini. Yang pertama Ibu Suratnayati. Ibu Suratnayati ada nggih di sini? Kemudian nanti yang kedua adalah Ibu Meni. Yang ketiga adalah Ibu Uni. Dan yang keempat adalah Ibu Nurwulan. Baik, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah Ibu Suratnayati, kemudian yang kedua adalah Ibu Meni, yang ketiga adalah Ibu Uni, dan yang keempat adalah Ibu Nurwulan. Baik, kepada ibu-ibu yang saya sebutkan namanya, silahkan untuk menghubungi narahubung yang ada di poster. Nanti insya Allah teknis pembagian door prize akan disampaikan panitia seperti itu. Baik, karena sebentar lagi sudah mau azan maghrib, sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang akan dipimpin oleh Ibu Dina Qoyima. Kepada Ibu Dina dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru 'alaika tsana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira a'malina khatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma sallimna ila ramadana wa sallim lana ramadana wa tasallamahu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakillah khair kepada Ibu Dina. Baik, para sahabat muslimah sekalian, tiba saatnya kita di penghujung acara pada Tarhib Ramadan hari ini. Jangan lupakan acara-acara syiar Ramadan dari Salimah Banguntapan yang sudah disebutkan tadi. Insya Allah selama bulan Ramadan Salimah akan menemani
ibu-ibu semua untuk menjalankan ibadah Ramadan meskipun dengan nuansa pandemi seperti ini, tapi insya Allah kita akan selalu berusaha untuk menghadirkan nuansa Ramadan kepada ibu-ibu muslimah sekalian di sini. Baik, saya akhiri sampai di sini. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan pada saat membawakan acara pada sore hari ini. Mari kita sama-sama menutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu muslimah sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfoto dulu. Oh iya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, kita mau berfoto bersama dulu. Mohon berkenan untuk open kamera, nggih ibu-ibu. Kita berfoto dulu sebentar. Ya, alhamdulillah masih ada Ustadz Nanu. Jika berkenan Ustadz untuk sekalian berfoto bersama. Baik. Bu Wina ya Bu yang foto? Bu Nia. Oh Bu Nia. Monggo Bu Nia dipandu. Silakan dibuka video. Kasih aba-aba Bu. 1, 2, 3. Ya, baris kedua. 1, 2, 3. Ya, ada 2 ya. Sudah, baik. Oke, matur nuwun Bu Nia. Baik. Oke, monggo terima kasih ibu-ibu sekalian. Monggo bisa meninggalkan ruang Zoom ini satu persatu. Jazakumullah khairan katsira kepada semuanya. Ustaz, jazakallah khairan katsira. Saya juga mohon pamit, mohon maaf atas semua kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, monggo Ustaz.